Terima kasih saudara pemirsa Jaya TV yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan yang luar biasa. Pemirsa, kita sama tahu bahwa program ini spesial edisi Natal yang diselenggarakan oleh Jaya TV setiap tahunnya. Dan pemirsa, firman Tuhan yang sangat luar biasa dan mengangkat sebuah tema yang akan membangun setiap iman percaya kita dan akan menjadi sebuah motivasi di dalam kita melayani Tuhan. Kita akan langsung kepada sesi tanya jawab di mana kita akan bahas terkait tema kita pada kesempatan ini, di mana saya akan tanya jawab dengan hamba Tuhan atau narasumber kita pada kesempatan ini. Puji Tuhan, saya secara pribadi pun juga merasa bahwa firman Tuhan ini sangat mengubah kehidupan kita. Ketika kita mau menjadi sahabat Tuhan, maka di situ Tuhan akan sanggup membela kita apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam diri kita. Puji Tuhan, di sini mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan tema kita pada kesempatan ini, mungkin kenapa sampai Tuhan lebih memilih memanggil kita sebagai sahabat kebanding dengan hamba? Mungkin kakak bisa sebagai hamba Tuhan mungkin bisa sedikit memberikan penjelasan apa sih yang menonjol sampai Tuhan bisa memilih kita, karena mungkin sahabat itu adalah pribadi yang mungkin sangat lebih dekat atau seperti apa, mungkin kakak saya bisa memberikan sedikit penjelasan sehingga pemirsa bisa tahu, oh iya ternyata saya adalah sahabat begitu. Baik, puji Tuhan, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama dengar, bahwa firman Tuhan bilang, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tahu seorang sahabat itu dia tidak bisa mengecewakan. Jadi sahabat dia tidak bisa mengecewakan, sahabat dia tidak bisa menceritakan kekurangan orang lain, tetapi dia akan tetap ada untuk selalu membantu, selalu saling menolong. Jadi perbedaan antara hamba itu dia tidak tahu apa yang akan dibuat oleh tuannya, atau itu seperti firman Tuhan yang tadi kita sudah baca. Tetapi kalau sahabat itu dia seperti tadi saya sudah sampaikan, dia selalu ada begitu. Saat susah, saat senang, dia selalu ada. Luar biasa. Puji Tuhan, saudara pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin di saat inilah Anda bisa memilih posisi Anda di mana, dan Anda adalah sahabat atau Anda adalah hamba. Saya percaya kita semua adalah sahabat-sahabat Allah. Baik, sebelumnya mungkin kakak, saya ingin tanyakan dulu, kira-kira sebagai seorang muda yang dipakai Tuhan luar biasa, kakak terjun dalam pelayanan, kira-kira sampai sejauh ini pengalaman kakak melayani Tuhan sudah berapa tahun? Puji Tuhan, saya mulai belajar melayani Tuhan dari saya SMP kelas 3. SMP kelas 3? Ya. Sampai per 2021 kira-kira sudah berapa tahun ini? Sudah sekitarnya ya? Kurang lebih ini sudah hampir 13 tahun. Hampir 13 tahun, luar biasa. Seorang anak muda yang dipakai Tuhan, semoga menjadi motivasi buat generasi muda di luar sana bahwa apapun yang terjadi, mari posisikan kita sebagai sahabat-sahabat Allah. Amin. Sehingga kita tetap dipilih Tuhan, dibela oleh Tuhan. Amin, amin. Luar biasa. Di dalam perjalanan kakak sebagai seorang muda melayani Tuhan, kira-kira apa yang menjadi beban terbesar mungkin pernah kakak alami, ataupun juga mungkin apa yang menjadi masalah terbesar sekali dalam kakak punya diri? Baik, puji Tuhan, saya pernah mengalami satu masalah, yaitu masalah dari kedua orang tua. Masalah dari kedua orang tua. Ya, dan di situ pernah saya timbul pikiran bahwa saat percuma melayani Tuhan, tapi masalah dari kedua orang tua tidak bisa diselesaikan. Ya. Ya, secara manusia kita kecewa ya? Ya, kecewa. Saya bilang selama ini saya pelayanan, tapi kenapa Tuhan tidak selesaikan masalah dari kedua orang tua saya? Begitu. Setelah persoalan yang datang ke kakak sendiri, keputusan apa yang kakak ambil saat itu sebagai seorang hamba Tuhan muda? Saat itu masalah, cerita sedikit, masalah itu sangat berat sekali, dan saya ambil keputusan buat saya perbanyak waktu dengan Tuhan. Perbanyak waktu dalam hal selalu bersekutu dengan Tuhan. Selalu bersekutu dengan Tuhan. Saya serahkan semua masalah dari mama dan papa
kepada Tuhan. Karena saya tahu waktu Tuhan itu terbaik. Begitu. Waktu Tuhan terbaik, Iya. luar biasa. Waktu Tuhan terbaik, memang sangat luar biasa. Menurut kakak sebagai seorang anak muda yang dipakai Tuhan, ada tidak perbedaan sekarang hidup kakak diberkati Tuhan dengan perbedaan sebelum melayani Tuhan? Puji Tuhan, saya rasa banyak sekali perbedaan. Banyak perbedaan, Iya. banyak berkat-berkat Banyak yang kakak berkat-berkat, rasakan. banyak karunia-karunia yang Tuhan kasih gratis buat saya. Banyak karunia. Iya. Salah satu contoh seperti apa? Saya bisa bernyanyi, bermain musik. Bisa terlebih bernyanyi, bermain khusus musik. pakai untuk Tuhan, melayani. Tanpa mengikuti kursus Tanpa mengikuti kursus, ataupun sekolah musik. tidak. Luar Saya biasa, semua hikmat Tuhan Semua kasih. Tuhan kasih gratis dan saya bersyukur di dalam Tuhan tidak ada pernah kekecewaan. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kekecewaan. Iya. Tuhan tidak pernah mengecewakan Iya, kita. benar. Ketika kita mau mengambil keputusan ikut Benar. Tuhan, maka Tuhan akan membela kita. Itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya, mendengar firman Tuhan atau khotbah yang diambil seputar tema kita pada kesempatan ini, saya secara pribadi, luar biasa. Saya merasa diberkati dan yang saya pikir sudah hampir 20 atau 30 tahun mungkin kakak terjun dalam dunia pelayanan karena penyampaian khotbah yang luar biasa dan menjadi sentuhan dalam kehidupan kita. Tetapi ini juga merupakan sebuah motivasi pembangunan iman bagi saudara-saudara kita, regenerasi muda kita yang ada di luar sana, pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada. Ketika Anda memposisikan diri Anda untuk ikut melayani Tuhan, ketika Anda memposisikan diri Anda sebagai sahabat Tuhan, jangan pernah keluar dari garis di mana engkau berdiri. Karena ketika engkau berdiri pada posisimu, Tuhan akan membela engkau. Luar biasa. Mungkin kakak bisa cerita kira-kira di dalam kakak melayani Tuhan, apa yang kakak merasa bahwa pemakaian Tuhan itu luar biasa, bisa mengangkat kakak lebih dari teman-teman kakak yang sebelumnya. Baik, puji Tuhan. Saya dalam hal, kalau mau dibilang dalam hal setia. Jadi kalau ada saat doa-doa di gereja, baik kita pertobatan itu GPD itu ada hari-hari doa puasa. Ada hari-hari Dan doa saya puasa. mulai libatkan diri. Jadi ada banyak sekali teman-teman pemuda yang tidak ikut doa, mereka anggap itu soal biasa saja, tidak terlalu penting. Iya. Tapi di mana saya mulai belajar dari hal-hal kecil itu, Iya. saya mulai setia dalam mengikuti doa-doa Dalam mengikuti itu. doa, iya. Dan Baik kak, tapi ini menurut kacamata saya secara pribadi, banyak generasi muda kita di usia kita sekarang tidak mengambil keputusan seperti posisi sekarang kakak sebagai seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Tetapi mereka mau memilih hidup di luar sana, menghabiskan waktu di luar Tuhan. Kenapa kakak lebih memilih untuk harus mau ambil keputusan ikut dengan Tuhan? Kira-kira apa sih yang menjadi motivasi terbesar dalam diri kakak untuk mengambil keputusan ikut dengan Tuhan begitu? saya memilih ikut dengan Tuhan karena satu hal yang saya pegang sampai hari ini, seperti tadi masalah dari mama dan papa saya itu sudah berpisah hampir sekian lama dan kita sebagai 6 bersaudara itu tidak diizinkan untuk lihat orang tua perempuan. Tidak diizinkan Tapi lihat saya orang tua. pas mulai pelayanan ikut berdoa, ikut libatkan Tuhan dalam segala hal, jawaban Tuhan itu nyata di tahun 2018 lalu. Luar Akhirnya biasa. kita sudah bisa kembali, keluarga sudah bisa kembali. Kita sudah diizinkan lihat mama, sudah bisa semua bisa bersama. Itu karena Tuhan. Makanya Luar saya biasa. tetap ikut Tuhan, apapun yang terjadi, saya akan tetap ikut Tuhan dan selalu ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Itu Luar biasa, keputusan. sebuah komitmen yang luar biasa. Amin. Haleluya. Tapi apa sih yang membuat sampai jadi penyebab sampai mama dengan bapak itu bisa marah? Kenapa sampai bisa ambil keputusan untuk tidak bisa? Artinya ada jarak begitu. Kenapa sampai? Baik, terima kasih. Kalau mau dibilang, bapak saya selalu hidup dalam miras. Makanya mama kan orangnya pendoa syafaat. Iya. Jadi mama lebih memilih tinggal dengan keluarga dari mama. Oh, begitu. Nah, dan saya juga dari saat mama dan bapak keluarga mulai ada masalah, saya langsung pergi tinggal di rumah pastori. Jadi saya belajar banyak hal di rumah gembala saya. Luar biasa. Apapun yang terjadi ketika kita mengambil keputusan untuk tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengangkat kita bukan cuma seperti ekor. Ya itu jaminan firman Ya. Tuhan, tetapi akan mengangkat kita sampai menjadi kepala. Amin. Luar biasa. Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada yang sedang mengikuti jalannya program ini sebuah program edisi Natal yang diselenggarakan oleh Jaya TV setiap tahunnya. Anda rugi ketika Anda juga tidak mengambil bagian untuk menyaksikan firman Tuhan pada kesempatan ini. Sebagai orang muda, sebagai salah satu anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa, di mana firman Tuhan dapat membaharui kehidupan kita di saat ini.
Mungkin di sini yang ingin saya tanyakan ya, ingin saya tanyakan, kira-kira ada motivasi terbesar apa yang saat itu kakak lihat sampai langsung, oh iya lebih bagus saya ikut Tuhan boleh. Mungkin kalau saya hidup di luar Tuhan itu hidup saya akan seperti begini. Kira-kira kenapa sampai? Mungkin ada lihat orang lain, wih yang sana dia melayani Tuhan, saya juga harus begitu. Atau ada motivasi lain? Ada itu seorang hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan. Ya, yang saya termotivasi dari beliau itu Ibu Pendeta Celia Yomi. Itu adalah pengasuh saya. Pengasuh. Ya, waktu masih kecil dia selalu mengasuh. Di mana Ibu Pendeta itu sudah seorang perempuan, bisa bermain musik, bernyanyi, khotbah dan segala macam, itu ibu dia paling dipakai Tuhan, iya. Dipakai Tuhan. Dan saya satu komitmen, Tuhan saya rindu seperti dia. Rindu. Ya, rindu sekali seperti dia. Dan akhirnya apa yang menjadi kerinduan saya, Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Kasih main musik gratis, nyanyi gratis dan semua. Tapi Tuhan kerinduan itu apakah hanya setiap hari Tuhan saya ingin seperti orang tua saya, atau ada diambil dengan doa, diambil dengan puasa? Artinya Baik. pergumulan itu kan tidak hanya kita menyampaikan lewat kata-kata, tapi Baik. kita juga ambil dalam doa. Baik, selalu berdoa, Selalu berdoa. berpuasa. Jadi Berpuasa. setiap Sabtu, kadang saya tidak sampaikan pergumulan saya kepada Bapak Gembala, Ibu Pendeta, tapi saya sampaikan kepada Tuhan, karena saya tahu dia sahabat. Dia selalu peduli. Jadi saya selalu sampaikan, Tuhan saya rindu seperti kakak itu, saya rindu seperti itu. Dan akhirnya Tuhan kasih. Luar biasa. Pemirsa Jaya TV dimanapun Anda berada, saya percaya Anda, kita semua diberkati lewat firman Tuhan dan lewat sebuah gambaran, sebuah perjalanan di mana seorang hamba Tuhan muda yang dipakai Tuhan luar biasa, dan beliau juga adalah seorang narasumber yang telah kami hadirkan pada kesempatan ini dan menyampaikan firman Tuhan terkait tema kita pada kesempatan ini. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.